Saya kemarin ngobrol sama teman saya seller, ya, yang udah seller lama juga, pernah jadi supplier saya juga, dan mengikuti jatuh bangunnya marketplace yang sekarang, ya. Nah dari dia pun dia berasa tahun lalu itu berat, tapi tahun 2026 ini, halo saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Oke, teman-teman, saya akan mulai dengan satu statement ini ya. Ini adalah, katanya ucapan adalah doa ya. Nah, saya kemarin ngobrol sama teman saya seller, ya, yang udah seller lama juga, pernah jadi supplier saya juga, dan mengikuti jatuh bangunnya marketplace yang sekarang, ya. Nah dari dia pun dia berasa tahun lalu itu berat, tapi tahun 2026 ini akan jauh lebih baik daripada tahun lalu. Nah, saya nggak tahu journey-nya teman-teman seperti apa, ya. Tapi nanti saya akan jelaskan secara game plan-nya Shopee dan Marketplace ini seperti apa sih sekarang saat ini, ya. Jadi ini kita boleh ucapin sama-sama dulu ya, tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang indah. Boleh sama? Coba ya. 1, 2, 3. Tahun 2026 ini akan menjadi tahun yang indah. Amin. Dan biarlah ucapan itu menjadi doanya kita, ya. Oke. Gani, tolong dong. Ini belum bisa. Kok nggak bisa ya? Oh udah, oke. Nah, kenalin saya Om Botak. Saya ini bukan motivator, tapi saya tukang bedah tokonya online seller. Dan memang kerjaan saya sehari-hari itu ketemu seller, ya. Ini juga macet lagi nih. Gani, oke. Ini nggak bisa move forward. Coba, itu pakai aku punya ya? Pakai gue punya bisa? Nggak bisa juga, kenapa ya? Oh iya, kamu upgrade ya? Oke, kenalin saya Om Botak ya. Saya udah berjualan dari tahun 2011, jadi udah kurang lebih 15 tahun jualan online. Dan sejak 2020 jadi official Shopee Seller Mentor dari 2020. Dan kemarin dapat award dari Shopee juga tahun 2025, 2023. Saya adalah Seller Ambassador TikTok dan Tokopedia juga. Dan saya siap bantu teman-teman online seller untuk scale up ke 1M plus per bulan, ya. Jadi itu adalah goal saya dalam memberikan konten supaya teman-teman UMKM ini bisa scale up omsetnya ke atas 1M per bulan. Jadi edukasinya kita itu bukan cuma di sisi iklan, tapi juga dari sisi operasional, dari sisi pajak, ya, dari sisi cara menggunakan tools AI, cara menggunakan program CRM dan lain-lain. Karena menurut saya semakin ke sini, semakin teman mulai gede ya, itu masalahnya itu makin kompleks dan makin banyak hal yang harus dipikirin, bukan cuma masalah jualan aja. Jadi itu adalah di mana saya masuk di sana. Jadi selain saya masih berjualan online, sama tokonya Om Botak, saya ada beberapa toko lagi, salah satunya Mall Thermal dan lain-lain. Jadi saat ini pun saya masih aktif jualan online. Kita ada agency live, ada agency buat kelola ads, dan juga aktif di Data Pinter, ya teman-teman. Nggak bisa. Oke. Nah, saya ini salah satu yang kesibukan kita sehari-hari adalah kita ketemu seller. Jadi apa yang saya ceritakan ini adalah dari hasil saya ketemu seller. Seller setiap kategori masalahnya pun beda-beda. Ya, seller Jakarta sama seller Solo pun juga mungkin beda masalahnya. Ya. Nah, jadi itu yang mau saya bawakan hari ini kesimpulannya next. Ya. Oke, jadi kalau teman-teman tanya kalau bedah toko konsultasi ngapain sih? Ya. Kebetulan di sini ada beberapa yang pernah konsul, ya. Jadi saya bilang nggak perlu sampai skala tokonya besar untuk konsul. Teman-teman dalam berjualan mungkin perlu mentor juga. Dan saya masuk sebagai coachnya. Pemain tenis nomor 1 dunia pun pasti punya coach, ya. Kobe Bryant, Michael Jordan, ya, atau pemain basket, bahkan ya David Beckham dan lain-lain pun punya pelatih. Jadi teman-teman yang jualan online itu juga perlu pelatih, dan saya masuk sebagai pelatih atau trainernya, ya. Nah di sini toko baru omsetnya masih 10 juta. Sebenarnya ini toko baru tapi sellernya seller lama, jadi tokonya udah ada yang lebih besar, tapi dia bingung untuk kategori baru ini. Next, jadi ini before-nya dan after-nya setelah sebulan omsetnya naik dari 10 ke 18 juta.
itu pun progres, teman-teman. Jadi selalu pikirin apa hal kecil yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki tokomu. Ya, teman-teman nggak usah fokus kalau di sosmed untuk orang yang ratusan juta, itu mah saya nggak relate ya. Teman-teman coba fokus di tokomu sendiri, apa yang teman-teman bisa benahi supaya besok itu lebih baik daripada hari ini. Sebenarnya itu aja. Ya, next. Nah, apa sih yang memang itu biasa kalau setiap kali ketemuan, ya namanya coach itu selalu akan kasih PR. Ini PR-nya dia. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah difoto. Saya cuma mau kasih lihat. Biasanya setelah ketemuan saya kasih PR, dia catat ya. Pertemuan pertama seperti ini ya. Kalau teman mau lihat, perbaiki foto dekorasi, perbaiki kategori toko, dekorasi produk, variasinya, performa chat, auto reply chat, aksesorisnya dan lain-lain ya. Jadi ini meeting pertama. Next, di meeting kedua pun sama ya. Jadi kita dibagi iklannya, produknya, affiliate-nya, Shopee Video, dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ketemu saya ya, saya pasti akan kasih PR banyak. Dan saya nggak melulu cuma ngomongin soal iklan doang. Karena menurut saya iklan itu adalah hasil akhir teman-teman dari toko yang udah siap. Diiklanin itu sekarang pakai AI kan gampang. Tapi mungkin detail kecil-kecilnya itu yang teman-teman selama ini tahu, tapi mungkin perlu bayar untuk kerjain PR-nya. Kalau nggak dikerjain, sebenarnya itu doang ya. Jadi ada motivasinya, ada yang nge-guide. Next ya. Nah, selain dari one on one ya, ada yang ngambil, kalau saya pendampingannya 1 tahun ya. Apa yang diharapkan dari ini, saya jadi mentor untuk tim online-nya. Tim online biasa ada banyak, ada 20 orang. Saya masuk ikut meeting bulanan, ikut mingguan, ikut meeting sama bahkan divisi importnya, divisi ekspornya. Karena saya banyak handle klien-kliennya itu pabrik-pabrik juga. Jadi di sini waktu masuk omset mereka di Shopee ini di tahun 2025 bulan 5 itu di 7M. Next, di bulan 11 mereka 30M 1 bulan. Nah, dan seller ini pun akhirnya masuk nominasi Shopee Super Award 25 bulan Januari kemarin. Dari yang sebelumnya top di kategorinya dia. Jadi sekarang jadi top di kategorinya. Jadi sebenarnya setiap seller dalam posisi apapun itu sebenarnya masih bisa dikembangkan. Dan saya kalau ngomongin khusus Shopee saat ini ya, Shopee tahun lalu kalau teman-teman ada yang berasa Shopee jelek, mungkin teman-teman melakukan hal-hal itu caranya salah aja. Karena menurut saya yang ngikut kelas pun, teman-teman mungkin ada yang pernah ngikut kelasnya kita, itu masih bisa ditingkatkan. Mungkin caramu salah aja. Mungkin lingkungan sekitarmu itu orang-orang yang jualan ramenya di TikTok aja, jadi hype-nya di TikTok, sehingga Shopee-nya nggak keurus dengan baik. Atau sebaliknya ya, kalau saya bawa training TikTok, kelilingmu orang seller Shopee, jadi TikTok-nya itu nggak ada pengetahuan atau nggak ada contohnya aja. Atau ada yang mungkin yang rame di Lazada, atau ada yang rame di website sendiri. Jadi sebenarnya hanya circle-mu itu positif atau enggak untuk mempengaruhimu itu jualannya. Tapi menurut saya ya, ini jujur ya, memang ada yang naik, ada yang turun. Tapi yang naik tuh masih banyak banget. Dan Shopee itu kalau mau dibilang tuh nomor satunya marketplace di Indonesia. Jadi teman-teman, kalau Shopee-mu sekarang baru segini, ya saya nggak tahu seginimu berapa. Potensinya sebenarnya masih banyak. Itu saya yakin, ya, untuk dinaikkan sales-nya. Next, ya, ini ada satu klien kita yang 5 tokonya kita handle. Jadi dia tokonya ada banyak, beberapa kota, ya. Ini pun dari tahun 2025 sampai 2026, dari total 5 tokonya itu 1 M, sekarang terakhir kali ini meeting kita terakhir di 2,8 M, hanya dalam periode 8 bulan. Itu yang kalau kosong-kosong itu belum kita handle. Ya, jadi tahun lalu pun banyak seller-seller yang masih bisa berprogres untuk naik. Ya, ini adalah case kalau tokonya banyak di Shopee masih bisa naik semua. Yang ABC 1 titik gitu. D sama E titiknya beda. Tapi ada di Jawa Tengah, ada Jawa Barat, ada ABC Jakarta. Ya. Ada yang satu toko A dari 600 juta jadi 1,7 naik 2 kali lipat, masih bisa. Dan tahun ini target kita sebulannya 2 kali lipat daripada sekarang, karena pasarnya masih gede. Jadi di Shopee sebenarnya pasar tuh gede sekali, masih bisa. Next. Nah, kalau kita bicara game plan-nya, ya teman-teman kalau ke saya akan ngomongin soal game plan-nya ya. Game plan-nya Shopee game plan kayak gimana? Next. Ya. Nah, nih saya ngomongin dari kacamata saya. Saya tuh seller dari tahun 2011 udah jualan di marketplace ya. Jadi kita ngomongin ada 5 fase dalam
jualan online di hidup saya, ya. Memang kalau ada seller yang sebelum 2011, maaf ya, saya ini kan buat sendiri ya, jadi kacamata saya. 2011 sampai 2017, sellernya masih sedikit, setiap kali upload pasti laku ya, yang penting upload ya, organik, nggak perlu ngiklan sama sekali pada zamannya itu, karena marketplace masih bakar duit, dan adminnya itu masih free teman-teman. Ya, ada yang udah seller jadul udah rasain ini ya, seller jadul sebelum 2017, itu zamannya itu indah ya, zaman indah yang hanya sekarang jadi kenangan manis saja teman-teman ya. Ya, seller itu masuk ke fase kedua, di mana waktu itu saya tahun 2015 itu saya baru resign dari kerjaan kantoran saya buat full time jualan online ya. 2017 itu saya inget banget, saya tuh baru sewa ruko, baru satu ruko saya waktu itu buat jualan. Dari tadinya pakai rumah, sewa rumah, habis itu pindah ke ruko, itu 2017. Jadi kenapa 2017? Suka-suka saya yang buat ininya. 2017 sampai 2019, fasenya itu seller lebih banyak ya. Itu mulai jadi mall. Kenapa? Saya jadi salah satu mall di Shopee sama di Tokopedia yang pertama waktu itu. Jadi itu waktunya mall mulai ada. Iklan itu masih mulai dari 50 perak di Tokopedia, di Shopee itu mungkin awalnya masih 100 ya. Saya juga salah satu seller yang mulai iklan pertama waktu itu. Dan iklan itu 50 perak nongolnya di atas sendirian, nggak ada yang ganggu sampai malam. Ya, masih enak sekali. Jadi adminnya masih kecil, mulai dari 0,5-1% waktu itu. Masuk fase ketiga, fase COVID. Nah, teman-teman mungkin di sini mayoritas fase COVID, benar ya? Fase COVID ya. Fase COVID itu adalah masa paling indah juga, tapi takut mati waktu itu. Saya tuh sampai bagi tim saya, tim B, soalnya antara tim A atau tim B, saya nggak mau yang satu menularkan yang lain. Jadi nggak boleh ketemu waktu itu. Ya, kerjanya itu super nggak efektif, kacau komunikasinya. Saya juga takut mati, jadi saya nggak ke kantor sama sekali. Saya dari rumah aja. Yang penting tim jalan, tapi orderan nggak pusing waktu itu. Saya jualan buku di Om Botak. Waktu itu Gramedia satu Indonesia tutup. Kita ramenya luar biasa. Cuma saya takut mati. Kalau saya dulu nggak takut mati, ya saya akan jauh lebih gas lagi waktu itu. Jualan apa aja kita pasti laku. Waktu COVID itu saya banyak buka toko kategori baru. Ya, dari juga jual peralatan baking, jual barang frozen, segala macam kita jualan. Ya, kalau masker segala macam nggak usah ngomong, saya dari awal udah jualan. Jadi waktu itu buat saya indah. Fase 4 new normal. Ini adalah masa-masa yang pahit. Realita di mana demand-nya itu turun. Ya. Iklan jadi semakin wajib dan adminnya pun naik. Banyak seller mulai gugur di sini, seller-seller yang jualannya cuma asal sambilan aja karena nggak ada kerjaan. Banyak yang mulai gugur dan saya melihat ini adalah fase new normal saat ini. Di mana new normal mungkin sebenarnya sama tahun sebelum COVID itu mirip-mirip demand-nya. Ya. Nah, saat ini kita ada di fase kelima, di mana kalau kita mau bilang adalah fase AI, teman-teman. Fase AI ini ditandain dengan GMP Max iklan, ya. Pabrik dan seller luar mulai masuk. Jadi teman-teman yang nggak serius jualannya, mungkin yang tangan ketiga, ya, reseller kecil itu mulai gugur. Tapi kenapa saya bilang tahun ini tahun yang indah? Buat teman-teman di sini yang masih fokus jualan dan memang benar-benar ngikutin, itu masih bisa growth. Dan saya yakin akan bisa growth tahun ini. Yang nggak bisa growth, yang memang nggak serius dan nggak ngikutin perkembangan zaman. Karena cara jualan sekarang sama dulu jauh berbeda. Dan masih banyak orang yang terpaku sama kejayaan mereka masa lampau, sehingga mereka malas buat berubah dan belajar. Maka teman-teman di sini saya yakin punya advantage yang jauh lebih bagus daripada orang-orang yang nggak mau belajar. Ya, demand-nya stabil, cenderung naik saat ini. Cuma memang masalahnya, kalau masalah admin, saya tulis admin sekarang itu kita tulisnya adalah apa itu profit. Ya, karena buat banyak orang mereka udah nggak kenal profit itu apa. Saking adminnya jauh lebih tinggi, iklannya jauh lebih tinggi, affiliate jauh lebih tinggi dapatnya daripada kita. Ya, kita cuma dapat remahannya, rengginangnya aja ya. Dari satu kaleng udah habis, tinggal remahannya doang. Itu pun kalau syukur masih dapat ya. Banyak yang minus karena nggak pernah dihitung juga. Jadi teman-teman, fase 5 ini adalah fase yang menentukan kita masih bisa hidup atau enggak dan masih bisa survive, cari nafkahnya di sini atau enggak. Tapi buat teman-teman yang menguasai algoritmanya, ini adalah fase yang menyenangkan sebenarnya. Ya, dan next. Dan saya rasa kalau dibilang jurusnya tetap 3 sih tahun ini ya. Jurusnya itu iklan, live, sama affiliate. Ya, next. Ya.
Gimana caranya kita optimasi iklan Shopee? Next. Ya. Nah, iklan ini bukan shortcut ya teman, tapi dengan iklan penjualan meningkat ya kata Om Botak yang nggak botak. Next. Karena kembali lagi, namanya kita kasih iklan di traffic, pasti akan ketemu namanya konversi, dimana kalau konversinya bagus, itu akan jadi sales. Kalau konversinya nol, nggak akan kemana-mana. Kamu cuma bakar duit doang, sumbang ke Shopee banyaknya ya. Teman-teman, jadi jangan jadi yayasan ya yang jualan di Shopee memang nggak mengharapkan untung, tapi jadilah PT atau perusahaan ya supaya kita dapat salesnya bagus. Jadi iklan bukan shortcut karena akan ketemu dengan konversi. Nah, zaman sekarang berarti memang dikonversi. Iklan itu gampang, settingannya itu gampang, konversinya yang susah. Ilmu iklan menurut saya ini saat ini karena GMP Max itu sudah semakin otomatis, jadi kita harus belajar ilmu konversi sebenarnya. Tapi ngebenerin iklan itu jauh lebih mudah daripada ngebenerin konversi. Ngebenerin konversi itu susah setengah mati. Coba bisa naikkan konversi dari 1% ke 2%. Omsetmu sudah naik 2 kali lipat, padahal cuma naik 1%. Jadi teman-teman, ngebenerin konversi susah setengah mati. Ya, PR-nya banyak ngebenerin konversi. Makanya yang tadi teman-teman lihat ketika pertemuan pertama kedua, yang tadi tuh, itu banyak listnya harus benerin. Tapi itu adalah cara buat benerin konversi. Nggak ada yang instan, nggak ada yang mudah. Sekarang ini Shopee ini ada standar nasional Shopee, apa ya, standar Shopee lah ya. Itu benerinnya kan makan waktu kan. Masukin poin-poin penjualan dan sebagainya, yang kalau kalian nggak masukkan, produknya nggak akan dapat nilai yang bagus. Benerinnya PR. Dan itu nggak dikerjakan sama seller-seller lama yang udah nyaman, yang cuma bisa ngeluh kalau jualan di Shopee sekarang sepi. Jadi, menurut saya ini sebenarnya masalah mindset. Kalau teman-teman percaya tahun 2026 ini adalah tahun yang indah, kita akan dengan optimis ngerjain semuanya, karena kita tahu itu yang dibutuhkan supaya tokomu naik saat ini. Ya, next. Nah, di Data Pinter, kita pun bisa melihat seller mana yang pakai iklan dan nggak pakai iklan. Sejak iklan GMP Max, kotak abu-abu yang iklan itu kan udah dihapus. Menurut teman-teman yang ada di Shopee dari hasil pencarian, halaman awalnya itu iklan semua atau enggak sih? Ada organiknya nggak sih sekarang? Masih ada nggak sih? Kita nggak tahu. Ya, yang kita tahu persentase omset dari iklan makin kesini makin gede. Bahkan lebih daripada yang ada di dashboard, karena banyak cancelannya atau banyak bohongnya, kita nggak tahu lah. Ya, saya cuma bisa berasumsi bahwa nggak iklan nggak makan saat ini. Ada nggak seller yang nggak iklan sama sekali? Ada. Dari saya bedah, masih banyak yang nggak iklan sama sekali sebenarnya. Boleh nggak? Sah-sah aja sebenarnya. Iklan itu kan cara buat mendatangkan. Kalau kamu berasa trafficmu udah cukup, ya oke. Ya, jadi sah-sah aja. Tapi gimana caramu supaya kamu bisa tetap jualan? Banyak strateginya. Ya, tapi buat teman-teman mayoritas di sini harus tetap perlu iklan untuk mayoritas teman-teman di sini. Ya, karena barangmu gampang dicari substitusinya di pasar. Kamu nggak jualan, toko lain jualan lebih murah lagi daripada kamu. Ya, kamu nggak jualan, yang lain kompetitor lihat, oh barangmu gampang ditiru, 1 minggu barang heromu bisa ditiru sama mereka. Jadi barangmu itu gampang ditiru dan gampang ketemu substitusinya sehingga kamu nggak iklan, nggak makan. Apakah jualan harga murah itu bisa menjamin tokomu laku saat ini? Enggak juga. Ya, bagi saya atau bagi seller sekarang lebih baik tokonya ketika dicari kata kuncinya kecari, barangnya nongol dibandingkan jualan murah tapi orang cari tokomu udah scroll sampai bawah juga nggak kelihatan. Apa gunanya jualan kalau kayak gitu? Mau dites? Coba pasang harga produk barumu 100, laku atau enggak? Belum tentu. Karena nggak kelihatan. Zaman dulu saya set 100 langsung laku saya rasa. Karena orang shot termurah, wih ada 100 ya salah harga, sikat ya. Kalau nggak flash sale zaman dulu, sekali masuk flash sale langsung ratusan keluarnya. Ya, itu adalah zaman-zaman indah yang sekali flash sale langsung emailnya banyak semuanya ya. Zaman sekarang udah nggak ada kayak gitu lagi. Kecuali ya live beda ya, tapi kalau flash sale beda lagi. Oke, next. Ya, jadi ini adalah barang-barang yang branding yang omsetnya udah ratusan juta per SKU, tapi masih iklan. Saya ingin menyatakan poin saya, teman-teman saat ini nggak iklan itu nggak makan, teman-teman. Ya, buat mayoritas seller, ya. Sekali lagi ya, nggak ada yang pasti mutlak namanya ilmu marketing, tapi menurut saya harus ngiklan. Dan seperti Om Ardi tadi bilang, dia pun membudgetin di SKU produknya
biaya iklannya langsung, biaya samplingnya langsung. Jadi dia melakukan itu bukan dengan hati yang berat. Tapi memang ya sudah sewajibnya ya. Saya kalau nggak ngiklan itu kan udah biaya marketing saya, memang harus dikeluarkan. Next. Ya. Nah, jadi ini saya tanya ya, mitos atau fakta nih? Sejak ada GMP Max, iklan jadi mudah. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta, Nun? Fakta atau mitos? Siapa yang berasa di sini sejak ada GMP Max, iklannya jadi lebih mudah daripada sebelum ada GMP Max? Mudah? Lebih mudah ya. Ibu-ibu sini cuma beberapa ya, Om Burhan juga angkat tangan ya. Kalau yang bilang lebih susah ada? Oke ya. Nah, ini menurut saya sekali lagi ya. Sejak ada GMP Max, menurut kita iklan jadi lebih susah. Ini POV-nya agensi ya. Zaman dulu, ketika iklan yang nggak works, kita langsung cari kata kunci mana yang nggak menghasilkan dan diganti dengan kata kunci yang menghasilkan. Ya, mungkin istilahnya sesimpel itu. Kalau barangnya nggak nongol, tinggal kita masukin kata kunci yang mungkin dari kategori lain sehingga barangnya nongol di kompetitor atau sebaliknya. Saya masih ingat dulu ketika ada iklan toko, kita masukin kata kunci kompetitor di satu produk aja, kita bisa menghasilkan dari kata kunci kompetitor itu 1 M omsetnya. Se-powerful itu dulu iklan sebelum ada GMP Max. Zaman sekarang, ketika GMP Max-nya itu minta ROAS dan lebih rendah lagi, nggak banyak hal yang bisa kita lakukan di dashboard. Di dashboard ya. Jadi saat ini sebagai agensi, kita menghabiskan waktu lebih banyak 2 kali lipat mungkin dengan jumlah toko yang sama dibandingkan dengan sebelumnya. Padahal kalau menurut teman-teman atau mungkin klien yang baru masuk ke kita, iklan settingannya gini doang, ya kan? Ngapain bayar agensi, ya kan? Karena kan gampang ya, cuma set ROAS, set modal, ya udah ditinggal. Tapi untuk bisa mendapatkan ROAS yang lebih bagus atau untuk bisa scale up, menurut saya PR-nya tuh jauh daripada hanya liatin dari dashboard iklan aja. Dan itu yang menurut saya kenapa saya bilang sejak ada GMP Max, iklan menjadi lebih susah. Karena yang harus dilihat bukan cuma dari dashboard iklan aja. Next. Tapi itu bukan alasan untuk kita bilang kita menyerah dengan kondisi iklan yang sekarang. Karena sejak kita masuk pun, kita bisa tetap menaikkan omset daripada klien-klien yang masuk, sehingga dia bisa all time high terus ketika dia masuk ke dalam agensi kita. Ya, misalnya seperti ini, ya kita masuk di Mei, kita masih bisa meningkatkan omsetnya. Next. Ya. Ini pun dari stationery ya, ketika teman-teman mau dapetin omsetnya dalam 3 bulan terakhir hampir 4M, ya iklannya 400 juta. Jadi saya nggak pernah bilang kita bisa kasih iklan dengan ROAS yang tinggi, ya, atau iklan yang murah. Saya cuma bilang teman-teman, kalau teman-teman ngikutin atau kalau teman-teman memang mau jualan di Shopee, ROAS-nya akan ketemu dengan rata-rata kategori. Ya. Kalau misalnya fashion, misalnya ketemu ya di angka 5 misalnya, ya akan segitu, apalagi kamu kompetitornya juga mengeluarkan budget yang sama untuk iklan. Kalau teman-teman mungkin mau jualan spray ya, nanti ketemu di angka 20 ya, misalnya ROAS-nya akan segitu. Kalau mau jualan skincare, 5 pun udah bagus. Karena banyak yang 2 dan 3 ROAS-nya pun berani dihajar. Jadi iklan itu akan ketemu dengan ROAS rata-rata daripada kategori. Dan itu yang menurut kita harus tahu ketika masuk. Next. Ya. Ini saya ada beberapa kategori. Ini ada alat listrik. Ketika masuk, ini dari pabrik. Pabriknya udah give up untuk jualan online karena menurut dia saya taruh 1 orang, 2 orang, omset yang dihasilkan nggak bisa nutup gajinya. Ya, tapi ketika kita masuk, kita bilang kasih kita akan coba naikkan dan sekarang omsetnya udah cukup bagus ya, dan di Januari ini mungkin ke arah 200 juta sebulan. Timnya bisa hiring lagi sekarang. Ya. Karena setiap produk ada potensinya. Apalagi kalau kamu lihat di Data Pinter, itu kompetitormu jualan jauh lebih banyak. Berarti kan marketnya udah ada. Kecuali kamu ini udah leader dalam kategorimu, kanan kirinya itu jualannya lebih sedikit daripada kamu, berarti memang kamu ngiklan, ROAS-nya akan makin turun. Karena kamu akan maksa supaya orang pindah ke dalam tempatmu padahal kamu udah leading dalam kategorimu. Ya, next. Untuk alat listrik pun sama, ROAS-nya 5 ya. Karena harga jualnya lebih mahal daripada distributor karena pabrik. Ya, next. Ya, sanitary home living, brand owner juga. Kita masuk dari November
di angka 2,3 M satu tahun omsetnya. Next. Saat ini omsetnya tahun lalu 2 kali lipat ke 5,4 M. Jadi kita udah handle 1 tahun penuh dan kita lihat progresnya pun baik. Ini kita masuk banyak kategori ya, bukan cuma fashion doang. Jadi saya bisa kasih lihat tahun lalu pun tahun yang baik buat banyak sekali brand yang jualan di Shopee. Next. Ya, home and living ini 3 bulan terakhir omsetnya 1 M, budget iklannya 132 juta. Ya, 8,6 ya ruasnya. Next. Ya, ini kategori pabrik makanan, dia pabrik jualan makanan di sini ya di Shopee. Dari kita masuk April, ownernya pun udah stuck selama 1-2 tahun, omsetnya nggak bergerak. Tapi kita bisa ketemu untuk memperbaiki konversi dan juga scale up iklannya. Ya, jadi bisa naik juga. Next. Sama ini home and living juga naik juga ya. Next. Ya, sanitary sama next ya. Nah, ini lebaran seller kita 500 juta, omsetnya 5 M dari bulan itu, tapi peaknya di 2 bulan itu. Jadi teman-teman mau dapetin omset yang gede di Shopee, iklannya harus gede. Itu message-nya ya, saya nggak ini. Maksudnya saya tahu setiap seller tuh kondisinya beda, tapi iklanmu harus gede. Yang kedua, stokmu harus banyak. Ya, next. Gimana caranya omsetmu mau 5 M, misalnya 1 bulan, kalau stokmu di rumahmu cuma 500 juta, ya kan? Gimana caranya kamu mau stoknya 5, mau omsetnya 5 M, kalau modalmu itu nggak 10 M. Jadi kita harus realistis dulu, ya. Kalau mau gini, ya scale up-nya bertahap. Nah itu enaknya Shopee dibanding TikTok. TikTok kan naik turunnya kan volatile ya. Bitcoin lah TikTok. Kalau misalnya Shopee saham fundamental, tapi nggak tahu lah saham fundamental sekarang juga grafiknya aneh ya. Ya. Jadi nggak ngerti, tapi Shopee itu lebih stabil naiknya daripada TikTok sebelah ya. Nah, ini adalah mitos menurut saya. ROAS itu yang penting setinggi-tingginya. Jadi saya tuh nggak pernah percaya kalau iklan itu kita harus ngeliatin ROAS makin tinggi makin bagus. Malah menurut saya ROAS itu tinggi, itu jelek kalau ROAS target kita itu lebih rendah daripada yang kita dapat. Jadi saya percaya ROAS itu memang harus kena sesuai dengan hitungan kita. Atau sesuai dengan budget kita. Kalau lebih tinggi dari itu, berarti ada yang salah. Atau belum maksimal. Ya, tapi saya POV-nya bukan dari sisi accounting ya. Saya POV dari sisi advertiser nih teman-teman ya. Karena kan tugas kita kan buat ngegas iklan. Ya, bukan ngeliatin angkanya kalau dari satu tim ya. Nanti ada yang tim yang ngeliatin angkanya. Apakah dengan iklan kita semakin mahal, profitnya akan makin naik? Tujuannya itu kan perusahaan ya. Walaupun nggak semua perusahaan punya target seperti itu. Perusahaan yang targetnya yang penting laku barangnya sebanyaknya, nanti supaya ketika tim sales kanvasingku jualan di offline, produkku udah dikenal. Aku bisa masuk ke dalam modern market, modern channel karena orang udah punya top of mind-nya produkku. Jadi online itu cuma buat biaya marketing aja. Ada. Dan nggak salah juga. Karena strategi setiap perusahaan tuh beda-beda. Bukan nggak semua perusahaan jualan online, itu untung. Ada yang buat cuci duit, ya kan? Kita nggak tahu. Ya, jadi banyak teman-teman jangan ngikutin tujuan yang beda sama teman-teman. Nah, nanti arahnya beda. Ya, next. Ya. Jadi iklan itu sekali lagi nggak akan maksimal kalau targetnya terlalu tinggi. Nah ini saya sering ketemu dengan teman-teman, budgetnya ada, tapi ROAS yang dipasang tuh ketinggian. Ya, jangan sampai ROAS yang kamu pasang ketinggian, jadi iklanmu itu kamu ngeluh 25.000 aja nggak habis kok om iklan di Shopee. Padahal minimal. Mungkin ROASmu itu ketinggian, sehingga Shopee itu nggak akan kasih kamu kesempatan buat nongol. Karena yang lain minta ROASnya lebih rendah. Ya ibaratnya ini ya, kamu itu mau jualan lapak di pasar, lapak yang paling strategis dekat pintu utama. Ya, Shopee itu minta ROASnya kalau mau di sana 10. Kamu bilang saya maunya 20. Oh, 20 boleh, ya. Di lantai 2. Di lantai 2 yang orang ke sana tuh mesti jalan jauh, yang di sana tuh dekat toilet, jadi bau ya di sana dan trafiknya rendah. Kamu mau jualanmu rame, ROASnya 10. Ya, kalau mau ROAS 20 di sana. Budget iklannya nggak habis. Jadi kembali lagi, teman-teman pikirin sebagai pemilik mall, ya, dia akan kasih lapak-lapak yang utama di lantai 1 untuk tenant, seller yang berani bayar mahal. Kalau kamu mau bayar murah, dikasih lantai 2, tempatnya sepi di pojokan, yang datang cuma yang tahu dari sosial media kamu udah kenal. Atau pembeli yang udah lama. Next. Ya. Nah,
Jadi saya cuma akan kasih kesimpulan ini, teman-teman, jangan sampai ROASmu ketinggian, dihitung lagi sesuai dengan profit ya, sesuai dengan target ya. Yang kedua, teman-teman harus tahu cara hitung ROAS yang benar. ROAS itu simpelnya adalah faktor kali, teman-teman. Kamu iklan 1 juta, mau dapat berapa? Mau dapat 5 juta, ROAS-nya 5. Mau dapat 10 juta, ROAS-nya 10. Ya. Jadi itu faktor kali gampangnya. Karena masih banyak banget seller itu nggak paham mengenai ROAS itu apa. Ya, padahal itu adalah satu matriks yang paling penting untuk iklan saat ini. ROASmu berapa? Itu faktor kali. Mau dikali berapa? Makin rendah makin bagus nggak? Makin jelek harusnya ya. Makin tinggi makin bagus. Ya, kalau mau dilihat jelek bagusnya seperti itu. Tapi rendah di jelek, tinggi bukan berarti bagus. Nah, itu bingung kan? Ya. Jadi hitung sendiri bagus atau rendahnya itu di berapa. Next, ya. Setelah ROAS-nya ketemu, hitung profitmu, ya. Tapi ingat, dashboard Shopee itu adalah dashboard yang kotor. Masih ada biaya admin, masih ada pesanan yang cancel, masih ada returan di sana, masih ada voucher, masih ada biaya affiliate dan lain-lain. Yang bersih di mana? Harus di-download. Makanya tadi ada jurnal, teman, kalau teman-teman pakai Desti, itu gampang sekali. Desti itu kan proses pesanan. Semua biayanya itu langsung ditarik otomatis ke jurnal sebagai software accounting yang memang dalam satu ekosistem ya. Di mana teman-teman udah kelihatan untung ruginya di software jurnal. Karena itu kan software accounting. Dan ke-connect ke Desti. Jadi teman-teman jualan di mana-mana, ke-connect langsung dapat laporannya. Jadi tahu untung ruginya itu cepat. Satu ekosistem. Sangat memudahkan. Dan ini penting untuk kita tahu untung atau rugi kita jualan. Ya, seperti tadi Om Ardi bilang, ya kan, dia bisa strategi, bisa scale up ketika tahu dia untung. Teman-teman kalau mau scale up ketika teman-teman nggak tahu kondisinya, jangan-jangan scale up kerugianmu. Ya, rugi 1 juta jadi 1 M. Karena di scale up. Ya, jadi hati-hati ketika scale up. Next. Ya. Nah, ROAS yang ideal berapa? Ya. Apakah yang kecil, yang sedang, yang besar, ya. Ketika targetnya 10-20% marginnya ROAS-nya 6. Ketika 30-40% ROAS-nya bisa 3-4. Ini contoh aja, teman-teman ya. Marginnya besar 50, targetnya 2-3. Ya, ada toko saya yang saya itu barang 5.000, saya bisa jual 25.000 di Shopee. Saya pasang ROAS-nya 2. Dengan ROAS 2 pun saya masih untung. Jadi ROAS terendah atau tinggi, suka-suka sebenarnya. Berapa banyak kamu mau dapetin sales? Karena semakin rendah ROASmu, trafficmu akan makin tinggi. Dikasih makin tinggi. Ya, jadi ROAS itu yang ideal adalah yang dibudgetin sebenarnya. Ya, ROAS yang nggak ideal adalah ROAS yang kita nggak tahu ROAS itu apa sebenarnya. Ya, jadi itu adalah ROAS yang ideal atau nggak ideal. Oke, next. Nah, itu tadi kita soal iklan ya. Iklan udah beres satu ya. Jadi iklan itu kesimpulannya tahu ROAS-nya, setelah teman-teman tahu baru teman-teman bisa scale up. Oke, sekarang scale up live. Saya sebenarnya hari Selasa sama Rabu depan di Jakarta, kita setiap bulan ada kelas advance ya. Kita akan bahas iklan 1 hari, terus besoknya kita akan bahas live sama affiliate. Jadi setiap bulan kita ada kelas advance itu. Ya, saya konsisten aja. Pokoknya setiap bulan berapapun yang ikut kita akan ada. Tapi biasanya ya ikut ya lumayan sih, lumayan pasti ada yang ikut ya. Karena kita iklan. Makanya ikut banyak, ya kan? Sama namanya produk bagus harus diiklanin. Kalau nggak ada yang tahu, ya. Kita bilang bagus, tapi cuma kita yang tahu siapa yang beli, harus diiklanin. Nah, ya teman-teman gitu ya. Jadi ini yang kita lakukan. Pertama itu adalah harga special life. Nah, teman-teman dilakukan ini loh, harga special life. Ini bagus loh, ya. Nanti saya tunjukin ya. Yang kedua adalah strategi susunan etalase. Yang ketiga, skripnya, host live itu kayak gimana, ya. Beda host yang dikasih training yang benar sama yang host yang sembarangan adalah beda skrip sebenarnya. Optimasi thumbnail itu juga penting, ya. Kalau udah mau bulan Ramadan sekarang optimasi thumbnailnya seperti apa? Jangan buat promonya gambarnya diganti, jangan itu terus udah setahun pakai thumbnail ya. Kamu juga nggak tahu soalnya host live yang ini kan pencet-pencet aja. Pemanfaatan affiliate pun penting sekali dalam live ya.
Dan iklan live dan live extra juga penting. Tapi sekali lagi, saya nggak punya banyak waktu, hari ini udah pada mau makan nih, ini udah mengepul ya, ini udah pada lapar. Daripada saya yapping di sini terlalu lama ya, teman-teman, next ya. Ini saya mau nunjukin satu nih ya. Ini yang baru ya, teman-teman wajib pakai aja ya. Ya, tapi yang lainnya saya bisa detail jelasin ini cuma panjang ya. Nah, ini tampilan harga spesial, ini algoritma bagus banget. Buat host sama buat afiliator sebenarnya. Kalau kamu setting ini, ada yang affiliatein produkmu, walaupun dia taruh di etalase nomor sekian, produkmu akan nongol ke atas. Paham ya? Bagus kan? Bagus buat konversi, bagus buat traffic. Jadi setiap kali live, nyalain ini. Supaya dapat HSL, harga special live. Nah itu sih, ya next. Ya, jadi bisa nyalain di aplikasi, ya teman-teman pencet lah. Tuh, menurut saya ini lagi bagus, manfaatin. Ya, kalau tadi soal script, ya sebenarnya kita ada script ya. 2 menit pertama ngomong apa, 1 menit kemudian ngomong apa, 2 menit kemudian ngomong apa. Intinya semuanya harus di script. Ya, teman-teman kalau mau tahu scriptnya, nontonin aja yang rame-rame dan yang proper live-nya. Mereka semua pasti ada script. Pakai ChatGPT untuk rubah scriptnya untuk jadi script tokomu lah, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi scriptnya itu biasanya harus ada welcoming seperti apa, follow ya, bahas buat interaksi, sama FOMO buat check out, ngasih voucher dan sebagainya. Intinya harus di training. Jangan cuma asal nge-live, nge-spill A sampai Z, tapi tanpa skrip yang tepat. Ya. Next. Nah, jujur, kalau dibilang live di Shopee sama live TikTok, saya kok lihatnya live TikTok lebih ini ya. Kita kan ada agency live juga, jadi kita nge-live-in banyak seller. Ya. Live Shopee itu, saya merasa 2025 ini jauh dibandingin 2024. Secara traffic ya, dan komposisi penjualan di dashboardnya seller. Ini dari sisi seller ya. Shopee ini saya melihat lebih fokus ke Shopee video daripada live. Ini terlihat dari voucher-voucher yang dikasih dan cara dia nge-push di affiliate dibandingkan dengan Shopee live. Ya. Kalau dia mau naikin Shopee live sebenarnya gampang, vouchernya dibanyakin aja. Tapi tadi kan saya tanya vouchernya minim, teman-teman harus ngikut ekstra kan ya. Jadi saya berasa Shopee lagi fokus di Shopee video. Makanya sebenarnya banyakin video. Live oke. CS mode, CS mode aja. Ada yang nanya, ada yang jawab, ya. Konversi naik. Tapi apakah difokusin? Mungkin energinya coba ke sini ya. Video, next. Nah ini saya belajar jadi afiliator Shopee. Saya udah gabung MCN juga, ya. Baik di TikTok sama di Shopee. Jadi saya berkaca dari pengalaman saya sendiri, ya. Pertama saya pikir ketika saya ini udah bisa ngomong di depan, bisa ngomong di kamera, ya. Muka juga oke lah ya. Saya pikir ya gampang jadi afiliator. Ternyata kagak ya. Nggak gampang jadi afiliator. Pikir bisa ngomong ya, rekam, ngedit ya, mau dibrutalin juga nggak gampang. Ternyata mungkin harus fokus dan ini saya tuh nggak fokus saja. Karena buat saya cuma testing. Ya buat saya tapi ada hasilnya, ada ya. Jadi di bulan-bulan pertama ya dapat 700 ya lumayan lah. Ya, di saya tapi yang lebih jalan share link dibandingkan dengan Shopee video. Ini di Shopee ya, saya ada afiliator TikTok juga. Share link sama dibandingkan Shopee video. Mungkin karena saya punya kolamnya, jadi saya tinggal share link, orang mau. Kalau Shopee video, Shopee itu perlu waktu lama untuk viral. FYP Shopee mungkin setelah 2-3 bulan baru FYP. Makanya teman-teman kalau udah coba ya, sebulan pertama udah ngeluh, bilang, aduh udah kirim ya, sampel sehari 20, nggak ada hasilnya. Ya, videonya tuh memang Shopee itu lama. FYP-nya itu nggak kayak di TikTok. TikTok kan kalau dikasih cepet kan. Tapi 200 TikTok sama dengan nolnya Shopee sebenarnya. Ya, cuma TikTok itu viral mesin cepat. Shopee itu lama. Coba next ya. Tapi begitu teman-teman gue udah effort loh, udah pakai wig, ya kan? Udah keluar dari balik hordeng, ya kan? Nggak jualan. Sakit nggak? Sakit hati saya. Gimana Om Burhan tuh effort kan ini kan? Effort deh ya. Yang botak udah pakai wig ya. Wignya juga wignya teman seller saya, hordengnya juga teman seller punya. Ya pokoknya kalau sampel mah banyak lah kita lah. Ya. Tapi nggak jualan tuh, gue nggak jualan. Ya next. Nah ya ini afiliator kopi ya. Dan teman-teman kalau boleh ya cek ya. Sebenarnya ini salah satu yang kita kerjakan di dashboardnya juga ya.
ketika bedah, kita ngecekin dari banyak sisi. Salah satu dari sisi afiliator. Ya, produkmu sudah berapa banyak video yang nempel di sana? Udah berapa banyak yang nempel? Nah, ini yang nempel baru 13 video. Gimana caranya aku bisa nomor 1 di produk ini? Dan ketika orang lihat produk ini dan videoku muncul, itu diklik nggak diklik aku tetap dapat komisi, tahu kan? Jadi caranya afiliator adalah nempelin videonya ke dalam produk sehingga ketika orang beli aku tetap dapat komisi tanpa videonya dilihat. Jadi tugasku adalah sebagai afiliator nih, gitu, kacamatanya afiliator ya, nempelin produk. Itu didapatnya dari mana? Sering-sering nongkrong sama afiliator sebenarnya. Ya, top afiliator Shopee, TikTok, belajarin trik-triknya. Jadi kita sebagai seller ini kalau sering bergaul nih bisa tahu gitu. Oh, ternyata mereka tuh strateginya gini dan ini harus aku lakukan sebagai seller. Kacamatanya kayak gitu. Jadi sejak jadi afiliator, kacamataku jadi lebih komplit gitu ya. Seller iya, afiliator iya, trainer iya. Nah, itu pokoknya kenapa aku bisa masuk ke banyak pihak karena POV ku banyak sebenarnya. Tridata Pinter iya, ya kan? Agency iya. Aku bisa dengan kasih saran yang lebih tepat kepada brand gimana caranya scale up dalam kondisi yang sekarang. Nah, ini karena nempel dapat komisi, ya lumayan. Bisa buat ngopi, ya komisinya. Next. Nah, kalau kita bicara soal platform, Shopee itu memang paling kuat di share link. Kenapa? Karena TikTok hanya bergantung sama TikTok saja. Dan TikTok itu sangat confident sama platformnya. Sedangkan kalau Shopee, kita mau bilang, Shopee itu di Oktober ya, dari We Are Social kan, dari WhatsApp, Instagram, orang Indonesia seringnya pakai WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Telegram. Dia itu affiliate ke semua platform di atas. Bahkan di TikTok kan dia juga affiliator kan, TikTok One juga ada ya. Jadi teman-teman, Shopee itu kayak siapa yang mau kerja sama saya, ayo terima. Ya, sampai video, ya kan, video.com juga Shopee ada jadi afiliator di sana. Jadi semua platform dia kuasain. Makanya menurut saya Shopee ini masih sangat powerful dan akan menjadi lawan yang cukup berat buat TikTok untuk 5 tahun ke depan. Karena Shopee ini kerjasama dengan semua platform lain sosmed termasuk TikTok. Next, ya. Dan kalau kita lihat YouTube itu orang Indonesia paling lama spend waktu di YouTube. Kedua, snack video saya pun baru tahu ya. Kenapa snack video orang lama ya dibandingin TikTok. Tapi ini kan risetnya mereka ya. Tapi YouTube lah ya. YouTube kerjasama sama siapa? Sama Shopee. Akan sangat powerful teman-teman ya. Share link atau bawa linknya YouTube Shopping itu ke Shopee. Memang YouTube sekarang ada pilihannya 2 selain Shopee. Lazada juga ada. Ya, tapi itu another case ya. Kalau kita ngomongin Lazada ya di sini ya. Facebook ya, Facebook Pro ya, tiba semuanya nge-share linknya Shopee ya, suka nge-spam Shopee. Karena sekali mereka klik link itu akan ada cookies-nya. 7 hari ke depan orang itu belanja apapun, mereka tetap akan dapat duitnya ya. Makanya afiliator tuh enak ya. Yang penting nge-spam link kemana-mana ya. Next. Search engine, social media ads, social media comments, ini adalah orang kenal brand dari sini. Search engine. Kalau kita ngomong search engine, zamannya Google Search juga berubah. Orang yang pakai SEO Google sekarang udah pusing. Karena next, ya, ketika orang search, ya, misalnya ini produk dupa Maharaja ya, yang muncul ini AI. Jadi SEO jadul ini udah ketutupan sama AI-nya Google. Tapi kalau kita mau lihat di kanan, itu marketplace semuanya. Kenapa kalian mesti ngiklan? Karena ketika diklik di marketplace, marketplace-nya akan tampilin search keyword-nya apa? Yaitu dupa Maharaja ya. Terus di sana di bawah juga mudah didapat di e-commerce seperti Lazada dan Shopee. Kita klik, muncul lagi ya. Jadi teman-teman harus kuat dimanapun, termasuk di search sini, karena ini pun harus kita optimasi. Dan itu yang saya lakukan juga ke klien-klien kita, dan kebetulan klien juga, untuk bisa optimasi di semua platform, bahkan di offline-nya juga. Next ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard daripada Shopee afiliator, di mana di sini bisa kelihatan komposisi platform yang dia kuat seperti apa. Ya, ada banyak afiliator kayak gini yang kuatnya di lainnya. Dan lainnya itu adalah share link sebenarnya. Selain daripada Shopee. Sebenarnya itu ada Instagram atau Facebook atau YouTube. Itu bukan dari 3 itu. Di mana dia? Telegram, ya, WhatsApp channel, ya, story WhatsApp.
Gimana? Di threads, iya pokoknya di semua tempat nge-spam itulah mereka ya. Pakai konten orang nge-spam ya, pokoknya jago sekali orang-orang itu. Next. Ya, jadi teman-teman manfaatin. Ini saya cuma bilang manfaatin, saya kasih ide-ide aja ya. Nah, kalau bicara iklan tadi, kata kunci dari iklan adalah SKU Hero tidak boleh kosong. Udah itu aja. Ya, teman-teman sekarang yang jualan fashion pada pusing karena belum mulai puasa aja SKU-nya udah mau kosong, ya kan? Pusing sekarang. Mau jualan apa saya di sana ya? Modal apa teman-teman kita jualannya? Ini hal simpel yang sulit karena keterbatasan modal, forecast, dan sistem teknologi. Next. Ya. Kita tambah produk tanpa sistem juga tambah pusing. Ya, kemarin ini ada kliennya saya refer sama Desti pun omsetnya langsung naik karena ya selama ini jualannya itu sering cancel, ya performanya juga nggak terjaga, nggak tahu stok di gudangnya berapa, sering kecolongan sama karyawan karena karyawannya pun tahu, dia nggak tahu stok gudang ada berapa. Jadi nanti ada potensi fraud toko di dalam toko, ya kan? Ya, cara nyelurupinnya gampang, ya. Kayak gitu. Jadi teman-teman harus sadar dan tahu betul stokmu ada berapa. Karena itu potensi banyak banget hilangannya kalau teman-teman pun nggak tahu stokmu yang real ada berapa. Makanya pakai teknologi itu akan meminimkan resiko. Karena kalau pakai omnichannel teman-teman jadi bisa connect dan prosesnya dalam satu dashboard. Dan kalau teman-teman SKU sering kosong karena nggak ada modal, ya teman-teman hari ini juga udah ada solusinya dari Funded Here ya teman-teman ya. Supaya bisa ada yang bantu tapi saling benefit ya, saling menguntungkan. Next. Ya, cek kesehatan toko teman-teman karena sekali lagi kalau banyak penaltinya mau digas kayak gimana pun akan ROAS-nya jelek. Dan ini udah sering kejadian di toko-toko yang kita handle ya. Jangan sampai stoknya nggak akurat gitu aja. Next. Ya sama di sini juga. Next. Ya. Nah, saya mau nyimpulkan ini ya, 3 pilar kalau teman-teman mau menang di Ramadan di Shopee ya. Yang pertama adalah pilar riset produk yang tepat, pilar konten ya, baik video, affiliate dan konten daripada produknya sendiri. Unique selling point-nya juga jelas dan terakhir adalah pilar untuk di scale ya, dengan iklan baik di sosial media maupun di platform. Nah, teman-teman bisa menemukan 2 pilar lain, fondasi utama adalah menemukan produk yang tepat buat dijualan. Yang zaman sekarang itu adalah gimana caranya saya bisa jualan di 2 dikali 3 dari modal, sehingga saya masih ada profit buat nutupin semua kebutuhan yang lain untuk iklan, untuk affiliate, dan untuk biaya admin yang makin besar. Jadi memang paling penting adalah ketemu barang yang kalau saya 50.000 jual 100, jual 150 masih mau dibeli sama orang. Ya, branding memang salah satu yang penting sehingga orang mau beli barang kita walaupun kita jual lebih mahal. Tapi salah satu yang lain adalah riset produk sih. Teman-teman jangan berpuas diri sama SKU Hero yang sudah lama teman-teman pasang tapi ada umurnya. Dan zaman sekarang SKU Hero-mu umurnya makin pendek dibandingin dulu. Ya, jadi sering riset produk dan saya next. Ya, saya sarankan pakai data pintar. Ya, kenapa? Ya, karena kita yang buat susah, teman-teman. Ya, kita buat data pintar susah banget. Untuk bisa kasih teman-teman riset data yang tepat di Shopee. Jujur kalau misalnya di Shopee, teman-teman boleh cek ya. Dan kita cukup pede dengan data kita di Shopee. Ya, semua data ada, riset produk, riset toko, AdSpy, sama data affiliate, fiturnya banyak. Teman-teman kalau udah pernah lihat data pintar, kita dari 2021 ya. Kalau udah lihat, belum pernah lihat lama, banyak sekali improvementnya. Kita spend developer lokal untuk ngedevelopnya ini luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman cek datanya itu daging, ya. Dipakai buat apa? Buat decision making. Jadi jangan sampai teman-teman salah ngambil decision karena salah baca data, ya. Dan ini kita sediakan next. Jadi buat produk trending bisa, pasar niche dan lain-lain. Next, ya cepat aja. Ya, riset produk trending bisa kelihatan ada dashboardnya. Next, bisa buat analisa pasar. Next. Bisa buat analisa kompetitor, next. Bisa buat market intelligence, karena kita dashboardnya lengkap, next. Ya, dashboardnya seperti ini ya, cukup lengkap. Bahkan kalau teman untuk top, misalnya skincare ya, 20 kategori, 20 topnya, kita tahu omset harian mereka, barang apa yang laku, di TikTok yang laku apa, di Shopee apa, di Tokopedia apa. Bahkan kita punya datanya di Beli, Toco, dan juga Lazada pun seperti apa. Ini semua teman-teman bisa lihat di dashboardnya kita dan memang ini dipakai sama banyak top brand lokal di marketplace. Ya, next.
Kita juga bisa tahu kalau teman-teman ada kompetitor yang sering nempel-nempelin harga sama teman-teman. Kita pun ada alertnya, jadi bisa langsung masuk ke email kalau harga dia berubah. Jadi kita tahu kapan dia turunin harga dan teman-teman apakah perlu ngikutin atau enggak. Ya, next. Analisis sentimen juga ada. Jadi teman-teman tahu produknya ini rame, reviewnya isinya apa. Kita pakai AI buat baca. Jadi di sana kita bisa kelihatan top 3. Misalnya skincare ini bagus kenapa, jeleknya kenapa. Ya, dan ini biasanya dipakai untuk buat video. Jadi kita bisa bikin video yang ngebahas kejelekan dari kompetitor. Kalau kita ini dan gak ini, ya, dan sebaliknya. Next. Iklan kompetitor pun bisa. Oke, next. Ya, riset kata kunci juga bisa supaya bikin judul produk yang baik. Next. Ada optimasi iklan Shopee dengan Lucy AI dan next, teman-teman bisa scan ya, yang belum pernah atau yang mau coba bisa trial. Kita kasih 3 hari yang berbayar. Sebenarnya ini free, tapi limit banget yang bisa dipakai. Jadi teman-teman kalau mau silahkan pakai di Data Pinter untuk riset produk teman-teman. Cari produk-produk dari toko kompetitor yang teman-teman bisa jual dengan lebih baik, lebih murah. Atau teman-teman lihat dari toko kompetitor barang apa yang baru di-upload dan rame. Jangan lihat produk dia yang udah lama, udah 5 tahun dan reviewnya banyak. Karena biasa udah pahit. Cari barang barunya. Next. Ya, teman-teman, kita di Botakers ini ada komunitas, namanya komunitas online Botakers, di mana teman-teman kalau mau gabung tinggal di join membership di YouTube Cerita Om Botak. Minimal level yang intermediate. Next. Kita sering ngumpul dan sering visit. Terakhir kali kita visit Tocho, tahun ini kita bakal visit Shopee sama TikTok bareng-bareng. Kita visit corporate-corporate di Jakarta. Dan semuanya ini udah include ketika teman-teman join di membership, sekali bayar dan dapetin semua benefit ini. Sebulan ada 4 kali, kita ada visit sekali, nongkrong di coffee shop sekali dalam sebulan, 2 kali lagi kita online, dan kita akan undang expert-expert untuk gabung dalam komunitas. Jadi semuanya teman-teman bisa dapetin kalau gabung di YouTube Cerita Om Botak, klik intermediate, terus kontak ke saya di Instagram atau ke adminnya kita untuk dibantu masuk dalam member. Udah ada sekitar 100-an orang sih di dalam. Ya, tapi kita filter dari omset, teman-teman, buat masuk. Ya, next. Nah, di sini saya akan kasih 75.000 buat teman-teman. Jadi kita ada cashback khusus buat acara ini karena memang disupport dari Shopee. Om Botak SMC semua huruf besar Feb 126. Ya. Ini khusus buat yang ini, tolong teman-teman pakainya 1 orang 1 karena saya minta sesuai dengan limit yang datang. Ya, jangan di-abuse. Nanti yang lain nggak kedapetan, ya. Yang punya tokonya 100, ya isinya jangan banyak, ya. Yang di bawah adalah voucher yang dipakai bisa sampai bulan depan. Om Botak 5K261 ini di foto aja, tapi yang dipakai di atas dulu. Teman dapat 75.000, ya. Udah acaranya free langsung dapat 75.000, banyak untungnya ikut ini ya. Oke. Di foto aja, jangan sampai lupa ya. Dipakai maksimal besok, karena saya baru dikasih limitnya sampai besok, ya. Karena ini dari tim Shopee yang kasih, teman-teman. Next. Kalau ingin konsultasi, ngobrol-ngobrol, boleh scan juga ngobrol sama tim saya buat janjian, ya, buat konsultasi. Ya, tapi kalau dari teman-teman luar kota, biasa harus datang ke Jakarta kalau mau offline, atau kita bisa online juga. Ya. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.